Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau mencari Tuhan dengan kerinduan yang sangat mendalam. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang menghadap Bapa. Kami rindu berjumpa dengan Bapa di sorga di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, supaya lewat firman-Mu itu kami diajar, kami dibentuk, menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, dan saat ini kami rindu ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Oleh karenanya apapun yang kami lakukan dalam hidup ini tidak tepat, tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kami mohon pengampunan Bapa di sorga mengampuni kami, supaya ketika kami berada di hadapan-Mu ya Allah, kami berada dalam keadaan berkenan, oleh karena pengampunan-Mu ya Bapa atas segala pelanggaran salah dan dosa kami. Ya Bapa, taruhlah kebenaran firman itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya selalu memiliki arah tujuan hidup yang sama, yaitu mereka ingin mencapai kesuksesan hidup dunia yang bisa mereka nikmati selama mereka hidup di dunia ini. Nah, karena arah tujuan hidupnya hanyalah mencapai kesuksesan hidup di dunia ini, maka hampir semua orang berlomba-lomba untuk mencapai akan hal itu, ya, demi kenikmatan hidup dunia. Dan mereka hampir-hampir tidak lagi menyadari bahwa semua kesuksesan dan kenikmatan dunia ini hanya sementara. Nah, tetapi itulah cara hidup dunia. Dan kita bisa melihat itu sampai saat ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan orang percaya, akibat dari cara hidup seperti dunia inilah, maka ada begitu banyak orang percaya yang juga tidak menyadari arah tujuan hidup mereka yang sesungguhnya. Saudaraku, keadaan hidup seperti ini juga sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, ya. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 17, kalau kita baca ayat 26-27, dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, saudaraku, ini artinya sekalipun saat itu firman Tuhan juga sudah disampaikan, tetapi manusia saat itu pada umumnya mereka juga tidak tertarik dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan itu. Buktinya apa? Bahwa firman Tuhan sudah disampaikan saat itu. Nah, kalau kita melihat 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan begini, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudaraku, perhatikan itu. Nuh saat itu juga menyampaikan kebenaran. Artinya Nuh menyampaikan juga firman Tuhan, tetapi orang-orang saat itu tidak tertarik dengan apa yang Nuh sampaikan, dengan kebenaran yang Nuh sampaikan. Mereka tidak tertarik. Mereka lebih tertarik untuk menikmati dunia dengan segala kesenangannya saat itu. Pada akhirnya Tuhan menghukum orang-orang yang fasik ini dengan air bah, dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejadian seperti itu bukan saja terjadi di zaman Nuh, tetapi juga terjadi di zaman Lot. Kalau kita melihat kembali Lukas 17 mulai ayat 28 sampai ayat 30, firman Tuhan katakan, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum,
Mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa arah tujuan hidup manusia pada umumnya hanyalah berjuang untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan hidup dunia yang bisa mereka nikmati saat mereka masih hidup di dunia ini. Kalau dulu itu sudah terjadi, sekarang pun terjadi hal yang demikian. Saat ini ada begitu banyak orang percaya pun yang terjebak dalam cara hidup seperti ini, saudaraku. Dan mereka tidak lagi berpikir bahwa arah tujuan hidup yang sesungguhnya bagi orang percaya itu bukan dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi Tuhan dan kerajaannya. Inilah arah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Inilah maksud dari penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, persoalannya adalah banyak orang percaya saat ini yang sudah terlanjur terperangkap dalam pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di mana saat ini yang diajarkan adalah kalau percaya kepada Tuhan Yesus berarti pasti diberkati, pasti sukses, sakit pasti disembuhkan, yang punya persoalan dengan masalah ekonomi pasti dipulihkan, usaha tidak akan bangkrut, dan kalaupun nanti mati pasti masuk surga. Pengajaran seperti inilah yang disukai, yang digemari oleh banyak orang percaya saat ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari kalau ada pengajaran seperti ini. Inilah yang seringkali saya katakan sebagai penyesatan terselubung yang tidak pernah disadari oleh banyak orang percaya atau orang Kristen. Pengajaran seperti inilah yang membuat ada begitu banyak orang percaya hanya mau memanfaatkan kuasa Tuhan demi kesuksesan hidup dunia, demi kenikmatan hidup dunia. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa memenuhi semua keinginan hati mereka untuk menikmati dunia ini dengan hawa nafsu diri mereka sendiri. Saudaraku, kenapa saya katakan ini merupakan penyesatan terselubung? Ingat firman Tuhan katakan penyesatan itu pasti ada. Tuhan Yesus sendiri katakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Kalau kita melihat Lukas 17 ayat 1, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah saudaraku, saya mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran seperti itu adalah merupakan penyesatan terselubung. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah seperti yang ditulis di dalam Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita juga bisa melihat Tuhan Yesus menolak dengan keras semua yang ditawarkan oleh iblis, termasuk kerajaan dunia ini dengan kemegahannya. Itu nanti saudara bisa baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi kalau kita melihat pengajaran Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan kita untuk mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus sadar arah tujuan hidup orang percaya yang sesungguhnya itu seharusnya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Inilah tujuan hidup kita yang sesungguhnya, saudaraku. Bukan yang lain, bukan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus sadar mulai sekarang sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana lewat firman-Mu kami benar-benar disadarkan supaya kami mau memperhatikan arah tujuan hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini. Kami mau memperhatikan cara hidup kami. Kami mau memperhatikan keinginan diri kami, supaya kami tidak mengingini dunia ini. Sebab kalau kami masih mengingini dunia ini, ya Tuhan, kami bisa terjebak di dalam berbagai pengajaran yang salah yang akan menggiring kami ke dalam kebinasaan. Oleh karenanya kami mohon, Allah Roh Kudus, pimpinlah kami senantiasa. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami supaya dipimpin oleh Allah Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran, dan kami tidak mau menyia-nyiakan sisa waktu hidup kami di dunia ini. Kami mau berjuang untuk hidup tidak lagi mencintai dunia ini. Kami mau berjuang untuk hidup hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kami benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Bapa ketika waktumu tiba bagi kami. Ya Bapa yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.